Halo teman-teman, dalam video ini kita akan menjelaskan materi mengenai konsep dan sistem informasi akuntansi biaya. Sebelum kita menjelaskan materi yang akan dibahas, alangkah baiknya kita memperkenalkan nama anggota kelompok kita terlebih dahulu. Yang pertama ada nih, Putu Dinda Novita, nomor absen 8. Yang kedua, ada nih, Made Dea Pramestia, nomor absen 9. Yang ketiga, ada I Gusti Ngurah Agung, Manik Palguna, Dinata, nomor absen 18. Dan yang terakhir, ada I Gusti Ngurah, Gede Bagus, Utama Putra, nomor absen 20. Di penjelasan materi kali ini, ada beberapa topik yang akan kita jelaskan. Yang pertama, ada cost object cost unit dan cost center dalam akuntansi biaya. Yang kedua, ada klasifikasi biaya berdasarkan karakteristik perilaku dan tujuan. Yang ketiga, ada tingkatan kemampuan penelusuran biaya atau cost traceability. Yang keempat, ada karakteristik dan contoh biaya variabel, TTAP dan campuran. Yang kelima, ada komponen biaya produksi dan biaya non-produksi. Dan yang terakhir, ada komponen biaya. Apakah teman-teman tahu apa itu cost object cost unit dan cost center dalam akuntansi biaya? Cost object adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan pengukuran dan pembebanan biaya dalam sistem akuntansi biaya. Cost unit adalah satuan ukuran yang digunakan untuk menyatakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk atau jasa. Cost center adalah bagian departemen atau unit organisasi yang menjadi tempat terjadinya biaya dan digunakan sebagai pusat pertanggungjawaban biaya. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi biaya berdasarkan karakteristik. Dalam materi ini, biaya dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung dan jelas ke suatu objek biaya tertentu tanpa memerlukan proses alokasi. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke objek biaya tertentu, sehingga perlu dialokasikan dengan dasar tertentu. Berikutnya ada klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Berdasarkan perilaku biaya, dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah, sebanding dengan perubahan volume aktivitas. Sementara, biaya per unitnya relatif tetap. Contoh, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, langsung berdasarkan jam kerja. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam rentang aktivitas tertentu, meskipun volume produksi mengalami perubahan. Contoh, biaya sewa gedung, gaji manajer, biaya asuransi. Biaya campuran adalah biaya yang mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Biaya ini akan meningkat seiring bertambahnya aktivitas, namun tidak sepenuhnya proporsional. Contoh, biaya listrik, biaya telepon, biaya pemeliharaan. Selanjutnya, ada klasifikasi biaya berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuannya, biaya diklasifikasikan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dalam pengambilan keputusan manajerial dan pelaporan keuangan. Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya ini melekat pada produk dan diperhitungkan dalam harga pokok produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi, tetapi berhubungan dengan kegiatan pemasaran dan administrasi perusahaan. Baik, di materi berikutnya membahas tingkatan kemampuan penelusuran biaya atau cost traceability. Kemampuan penelusuran biaya adalah tingkat kemampuan suatu biaya untuk dapat diidentifikasi dan dibebankan secara langsung kepada suatu objek biaya-biaya dengan penelusuran tinggi, yaitu biaya yang dapat diidentifikasi secara jelas dan langsung pada suatu objek biaya tanpa memerlukan proses alokasi. Biaya ini umumnya berhubungan langsung dengan proses produksi atau pemberian jasa tertentu. Biaya dengan penelusuran rendah, yaitu biaya yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan satu objek biaya tertentu karena digunakan secara bersama-sama oleh beberapa objek biaya. Oleh karena itu, biaya ini memerlukan metode alokasi tertentu agar dapat dibebankan kepada cost object. Selanjutnya, ada materi karakteristik dan contoh biaya variabel.
Karakteristik biaya variabel yaitu total. Biaya berubah sesuai volume aktivitas, biaya per unit relatif rendah. Sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi atau jasa mudah dikendalikan dalam jangka pendek. Contoh, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya komisi penjualan, biaya bahan habis pakai karakteristik biaya tetap, yaitu total biaya tidak berubah dalam kisaran relevan. Biaya per unit menurun jika aktivitas meningkat, tidak dipengaruhi langsung oleh volume produksi, bersifat jangka pendek dan periodik. Contoh, gaji manajer dan supervisor, biaya sewa, gedung biaya asuransi, biaya penyusutan aset, tetap. Selanjutnya, karakteristik biaya campuran, yaitu memiliki komponen biaya tetap dan variabel. Total, biaya berubah tidak proporsional, sulit dipisahkan tanpa metode tertentu. Umum terjadi dalam aktivitas operasional. Contoh, biaya listrik, biaya telepon, dan internet. Biaya pemeliharaan mesin gaji karyawan dengan sistem gaji pokok dan insentif. Materi berikutnya ada komponen biaya produksi. Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk, jadi, atau jasa yang siap dijual kepada konsumen. Biaya bahan baku langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk bahan utama yang secara langsung membentuk produk jadi dan dapat ditelusuri secara jelas ke produk tertentu. Biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang timbul dari tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Biaya overhead pabrik, yaitu seluruh biaya produksi, selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Berikutnya ada komponen biaya non-produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, tetapi tetap diperlukan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan secara keseluruhan. Biaya pemasaran, yaitu biaya yang timbul dalam rangka kegiatan promosi, penjualan, dan distribusi produk kepada konsumen. Biaya administrasi dan umum, yaitu biaya yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan administrasi perusahaan secara keseluruhan. Baik, materi terakhir, yaitu komponen biaya produksi, di mana komponen biaya produksi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Contoh, biaya bahan baku langsung, antara lain kayu pada industri mebel, tepung, dan gula pada industri bakery, serta bahan makanan pada industri kuliner. Contoh, biaya tenaga kerja langsung meliputi upah operator mesin, karyawan dapur, pekerja perakitan, dan tenaga produksi lainnya. Biaya overhead pabrik mencakup biaya listrik dan air pabrik, biaya penyusutan mesin dan peralatan produksi, biaya pemeliharaan mesin, gaji mandor atau supervisor produksi, serta biaya bahan penolong. Untuk kesimpulan yang kita dapatkan dalam materi yang telah kita sampaikan, yaitu akuntansi biaya berperan penting dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Pemahaman konsep biaya seperti cost object, cost unit, dan cost center membantu perusahaan menentukan objek pembebanan biaya secara akurat. Klasifikasi biaya berdasarkan karakteristik, perilaku, dan tujuan, serta pengelompokan menjadi biaya variabel, tetap, dan campuran memudahkan analisis pola biaya terhadap tingkat aktivitas. Selain itu, kemampuan menelusuri biaya langsung dan tidak langsung mendukung penentuan harga pokok yang lebih tepat. Baik, sekian penjelasan dari materi konsep dan sistem informasi akuntansi biaya. Terima kasih sudah menonton.